beribadah secara virtual. Karena apa? Karena si pandemi corona masih selalu ada. Tapi berkat roh Tuhan nanti corona akan musnah. Sekarang kita berdoa untuk memulai ibadah kita ya nak ya. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana atas kasih dan karunia-Mu kami dapat bersuka cita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki ibadah kami. Mari Tuhan datanglah, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Agar ibadah kami ini Tuhan berjalan dengan damai, dengan penuh sukacita. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang kita happy, bersukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi, Yesus ada di dalam rumahku. Yuk kita mulai yuk. Sekarang Yesus bukan hanya di dalam rumah kita, tapi Yesus juga akan memberkati seisi rumah yang selalu berdoa kepada Yesus. Yuk kita bernyanyi, aku diberkati. Yuk. Berkati
Ayo happy, sukacita ya. Sekarang kita bernyanyi lagi. Sekarang kita ada orang buta. Nah, anak sekolah minggu, bayi yang buta, bayi yang lumpuh, semuanya harus dikasihani ya. Baik, sekarang kita bernyanyi ada orang buta. Yuk. Berarti sekarang kita menutup nyanyi-nyanyinya dan kembali memulai kebaktian. Memulai kebaktian. Untuk itu kita bernyanyi mujizat itu nyata. Yuk anak-anak sekolah minggu, yuk kita bernyanyi lagi. Apa yang
bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dalam bahasa Batak, hubahin peho gabe bangsona bolon, jala pasu-pasu kumaho, jala pabalgao guarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Kejadian pasal 12 ayat 2. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Ya, pengumuman kita hari ini, pertama, persembahan tetap dikumpulkan di rumah masing-masing. Kedua, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Ketiga, pakai masker jika keluar dari rumah. Keempat, jaga jarak atau social distancing. Kelima, tetap bermain, belajar, beribadah di rumah. Dan keenam, selalu berdoa. Terima kasih.
Baik, adik di sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan pintu hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat paham, dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini melalui putra-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita siap ya. Untuk minggu ini 7 Juni 2020, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ingat, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Judulnya Manusia sebagai gambar Allah. Sekali lagi ya judulnya, Manusia sebagai gambar Allah. Baik, anak-anak sekolah minggu, sebelum Abang memulai untuk lebih memperjelas kita, mengantarkan kita ke maksud dari buku ini, maksud dari firman Tuhan hari ini, Abang mau bertanya. Siap-siap ya. Abang bertanya, masih ingat nggak tentang hari penciptaan atau liturgi penciptaan? Itu yang kita selalu buat dari liturgi 1 tentang hari yang pertama, hari yang kedua, sampai hari yang ke-6. Ingat? Bagus. Bagus. Mari kita ulangi bersama. Hari yang pertama. Hari yang pertama Allah menciptakan apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti yang digambar ini. Langit dan bumi. Baik, perhatikan bagus-bagus. Hari yang kedua Allah menciptakan apa lagi? Betul, cakrawala. Seperti yang digambar ini lagi. Cakrawala. Baik anak-anak, perhatikan lagi, ingat lagi. Kita masuk ke hari yang ketiga. Ayo, siapa yang bisa? Bagus. Hari yang ketiga Allah menciptakan lautan dan daratan, memisahkan daratan dari lautan. Perhatikan di gambar. Bagus. Hari yang keempat anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus menciptakan benda-benda cakrawala. Apa itu benda-benda cakrawala? Matahari, planet, bintang-bintang seperti yang digambar. Udah? Perhatikan. Hari yang kelima, Tuhan Yesus menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung di udara. Ada juga gambarnya. Bagus. Perhatikan ya. Nah, kita masuk ke hari yang ke-6. Perhatikan, hari yang ke-6 ini yang menjadi tujuan perikop dari nats ini. Hari yang ke-6, Tuhan Yesus menciptakan hewan-hewan di darat, dan yang terakhir yang paling penting, manusia. Perhatikan di gambar. Dah? Hari yang pertama sampai hari yang kelima anak-anak sekolah minggu, apa persamaannya? Ada yang bisa? Bagus. Persamaannya, Tuhan Yesus menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dalam bahasa Latinnya disebutlah di situ creatio ex nihilo. Sekali lagi yang bilang, dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada langit, ada langit. Dari yang tidak ada planet, ada planet. Namun, ingat perikop kita. Namun, hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia itu tidak seperti yang tadi. Allah menciptakan manusia itu spesial. Ingat dong spesial? Ingat, spesial. Spesial itu artinya begini, istimewa. Tuhan Yesus menciptakan manusia itu sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut dengan imago Dei. Artinya, diambillah gambaran dari Tuhan itu sama dengan manusia. Paham ya anak-anak ya? Berarti manusia itu tadi sudah kita ambil kesimpulannya manusia itu istimewa. Seperti yang digambar, lihat. Karena istimewanya manusia itu, manusialah yang berkuasa atas ciptaan Tuhan Yesus tadi yang mulai hari pertama sampai hari kelima.
sampai hari kelima ditambahi dengan hewan-hewan di darat tadi. Manusia berkuasa. Berkuasa bukan berarti semena-mena. Berkuasa di sini adalah menjaga. Kita harus menjaga dan melestarikannya. Baik, anak-anak sekolah minggu. Kita sudah tahu dong siapa manusia yang dimaksud. Ingat, kita ulang lagi tadi. Manusia adalah gambar Tuhan. Manusia gambar Tuhan. Manusia segambar dengan Tuhan. Udah? Manusia yang bagaimana? Siapa? Siapa manusia itu? Mari kita berpikir, siapa manusia itu? Betul. Betul anak sekolah minggu. Manusia itu anak sekolah minggu. Siapa lagi? Guru sekolah minggu. Siapa lagi? Ya, papa, mama. Siapa? Opung. Ya, opung lagi. Terus semua teman-teman kita, semuanya itulah manusia yang segambar dengan Tuhan tadi, yang berkuasa atas ciptaan tadi, yang menguasai ciptaan tadi dan melestarikannya. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, manusia tadi itu diharapkan menjadi rekan kerja Tuhan. Rekan kerja yang bagaimana? Apa itu rekan kerja? Teman untuk bekerja? Boleh. Teman untuk saling melaksanakan tugas? Boleh. Kalau anak-anak sekolah minggu kan ada rekan-rekannya, anak-anak sekolah minggu yang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajak manusia menjadi rekan kerjanya. Gimana ya? Gimana anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu kan kecil-kecil. Gimana mau jadi anak rekan kerja Tuhan? Sementara harimu besar, sungai itu besar, laut besar, gunung besar. Ada caranya. Anak sekolah minggu kita kerjakan mulai dari yang paling sederhana. Mari kita lihat. Untuk anak-anak horong 1, ingat horong 1. Horong 1 untuk sebagai rekan kerja Tuhan bisa melakukan dengan cara yang gampang. Ketika anak sekolah minggu horong 1 main-main, ada yang main boneka, ada yang main lagi segala macam orang-orangan. Rapikan mainanmu itu habis kamu main. Oke? Itu sudah membantu untuk melaksanakan rekan kerja Tuhan tadi. Oke, sekolah minggu. Yang kedua, jangan kau suka mengganggu abang dan kakakmu. Jangan jahili kakak dan abangmu. Jangan cubit-cubiti. Udah? Itu yang kedua. Ya, bisa ya anak horong 1 ya? Boleh. Untuk horong 2 dan horong 3, ini abang mau cerita nih dikit. Horong 2 dan horong 3 dan mulai agak berpikir ini. Agak mulai berpikirnya lebih pandai. Nah, abang mau nanya sama horong 2, horong 3. Pernah nggak kalian buat prakarya untuk dikumpul ke guru? Prakarya atau keterampilan? Pernah. Yang pertama mungkin buat kapal-kapalan dari barang bekas. Betul. Yang kedua mungkin kalian disuruh membuat boneka-boneka dari kain bekas, kain perca. Boleh. Yang ketiga, mungkin kalian buat asbak dari tempurung, dari barang bekas. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas, ketika hasil kerja kalian selesai, kalian akan menjaganya sebagus mungkin. Nggak ada orang yang merusaknya. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan membuat ciptaannya dari yang hari pertama sampai hari kelima, hari keenam menciptakan manusia, semua harus dijaga. Untuk horong 2 dan horong 3, tugasnya untuk menjadi rekan kerja Tuhan tadi lebih sulit. Lebih sulit, tapi bisa dilakukan dengan sederhana. Apa itu? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Kalau kita buang sampah sembarangan, masuk ke selokan. Dari selokan itu bisa jadi apa? Banjir. Banjir nanti semuanya jadi susah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu juga jangan suka menyakiti orang lain. Yang gimana itu yang menyakiti orang lain ini? Ketika temannya sedang belajar, dijahili. Ketika temannya sedang makan, digoda-godai. Ketika temannya mungkin sedang tidur, diganggui. Atau bahkan ketika temannya sedang menonton, listriknya dimatikan. Nggak boleh. Dengan berbuat baik terhadap sesama, itu sudah melaksanakan tugas kita tadi sebagai rekan kerja Tuhan. Rekan kerja Tuhan yang sangat bagus.
Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu harus kita ingat untuk menjadi rekan kerja Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari kita laksanakan tugas kita dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan, serupa dengan Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berbuah dan bertumbuh serta kami laksanakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya apa yang sudah kami sampaikan dan Engkau berkati Bapa, dan kiranya apa yang sudah terjadi dalam dunia kami ini segera Kau hapuskan dan kami dapat kembali melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam kasih setia-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan khotbah dari guru sekolah minggu Abang Jeto Purba. Sekarang kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Allahku Besar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. So
dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.